Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afni Saskia Gani, NIM 19.03.61.201.123. Jadi hari ini saya ingin memaparkan materi saya tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu. Selanjutnya, poin pertama, latar belakang. Jadi pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang bersumber dan diperoleh Pemda sendiri dari pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, dan pendapatan asli lainnya yang sah. Kebijakan keuangan daerah dalam menaikkan pendapatan asli daerah atas sumber penting pendapatan asli daerah yang bisa dipergunakan oleh daerah untuk menjalankan roda pemerintah dan mengembangkan daerah sesuai dengan kebutuhan untuk memangkas kebergantungan dalam mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat atau yang biasa disebut sebagai subsidi. Dengan begitu, upaya pengembangan pendapatan asli daerah mestinya dipandang dengan perspektif yang lebih luas, tidak sekedar ditinjau dari aspek daerah masing-masing, tetapi lebih daripada itu, yaitu kaitannya dengan satuan pendapatan asli daerah sebagai gagasan yang diletakkan sebagai solusi untuk meraih signifikan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan ditentukan oleh daerah secara berdikari. Nah, oleh sebab itu, pengembangan pendapatan terbilang sebagai keadaan yang menjadi keinginan bagi tiap daerah atau mamesa. Nah, seperti yang sudah diterangkan lebih dahulu, pendapatan daerah, maksudnya pendapatan asli daerah, ialah asal-usul anggaran pembiayaan pembangunan daerah yang pada kenyataannya belum memberikan sumbangan yang begitu memadai bagi pertumbuhan daerah. Nah, kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk menggali dan meningkatkan pendapatan daerah, terutama sumber pendapatan asli daerah. Maka, ini merupakan studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah atau biasa disebut sebagai Bapenda Kabupaten Luwu dengan maka penelitian ini merupakan studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah atau disingkat sebagai Bapenda Kabupaten Luwu dengan judul Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, dalam penulisan ini, penulis merumuskan masalah secara jelas untuk mendapatkan hasil yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah yang digunakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Luwu? Terus yang kedua, bagaimanakah strategi peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Luwu? Selanjutnya untuk kerangka pikir, dalam pengelolaan PAD atau pendapatan asli daerah, sesuai dengan rumusan masalah yang tercantum tadi, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD-nya. Jadi menurut di tahun 2008, ada 3 fungsi manajemen pajak, di mana yang pertama itu adalah perencanaan pajak, terus yang kedua, pelaksanaan kewajiban perpajakan, terus yang ketiga, pengendalian pajak. Nah, kita kembali ke slide sebelahnya, yaitu ada strategi peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Nah, optimalisasi pengelolaan kekayaan aset daerah meliputi yang pertama, identifikasi dan inventarisasi. Terus yang kedua, nilai dan potensi aset daerah. Terus yang ketiga, adanya sistem informasi manajemen aset daerah. Terus yang selanjutnya, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset. Terus selanjutnya, pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait, seperti auditor internal dan penilai. Slide berikutnya yaitu waktu, tempat, dan teknik pengumpulan data. Jadi di sini, waktu penelitian ini 1 minggu sebelum final selesai. Maka penulis atau saya sendiri memilih lokasi penelitian di Kabupaten Luwu karena kebetulan di Kabupaten Luwu tempat saya berkarir, jadi saya ambil tempat penelitian dan atau lokasi penelitian di sini. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, saya melakukan dengan cara observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Selanjutnya, kita masuk ke jenis dan sumber data. Nah, di mana jenis data yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif. Nah,
Dalam penelitian ini, data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tipe penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data, menyerap makna, mendapat gagasan terhadap kasus tersebut. Selanjutnya ada sumber data. Di sini saya menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Maksud dari data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara pada pihak yang berkompeten, yaitu kepala Bapenda serta bawahannya. Terus untuk data sekunder yaitu data yang diterima melalui studi kepustakaan, yaitu melalui literatur atau buku-buku atau dokumen serta perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang telah dibahas. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah kecamatan dan desa di Kabupaten Luwu yang meliputi 22 daerah kecamatan, 20 daerah kelurahan, dan 207 daerah desa, sehingga total populasinya adalah 9 data. Nah, teknik sampling yang digunakan yaitu semua populasi digunakan. Nah, penelitian ini mengambil data pada tahun 2016 sampai 2020 dengan jumlah sampel sebanyak 249 data atau daerah. Jumlah sampel penelitian keseluruhannya menjadi 4 dikali 249 itu 996 data. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data di sini saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama, data reduction atau reduksi data. Terus yang kedua, data display atau penyajian data. Terus yang ketiga, conclusion writing atau verification. Nah, untuk data reduction atau reduksi data, menurut Sugiono tahun 2012, reduksi data adalah proses berpikir dan kedalaman gagasan yang luas. Nah, bagi peneliti yang baru melakukan reduksi data seperti saya sendiri, dapat memperbincangkan penelitiannya pada rekan-rekannya melalui alektika semacam itu. Dengan sendirinya, gagasan penelitian dapat bertambah sehingga dapat mereduksi data-data yang mempunyai nilai penemuan. Dan selanjutnya, data display atau penyajian data. Nah, di mana setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Nah, dalam penelitian kualitatif, pemberian data bisa dilaksanakan secara singkat, bagian, dan kategori, dan semacamnya. Oke, baiklah, slide selanjutnya. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan penelitian saya yang berjudul Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.